Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian: Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adapun tema renungan kita pada kesempatan kali ini adalah bersahabat dengan Allah. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena ketika kita bersahabat dengan Allah, ketika kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita, disitulah akan terjadi suatu kedekatan dengan Allah. Disitulah akan terjadi suatu hubungan yang intim dengan Allah. Ketika kita menganggap Allah itu sebagai sahabat kita, maka kita tidak akan pernah sungkan untuk datang kepada Allah setiap saat. Entah itu kita sedang senang, entah itu kita sedang bergumul, ataupun kita sedang sedih, maka kita akan datang kepada sahabat kita, yaitu kepada Allah. Kalau kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal dan mengasihi Allah merupakan hak yang istimewa, merupakan suatu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita manusia yang berdosa, yaitu dimana kita diberikan kesempatan untuk mengenal Allah secara pribadi, yaitu melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kita. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita bersukacita senantiasa. Ketika kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu bersukacita, karena kita tahu bahwa ada sahabat kita yang selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita, maka kita bisa datang kepada Allah setiap saat. Kita tidak akan sungkan untuk datang kepada Allah, yaitu melalui doa. Di dalam doa kita bisa mencurahkan segala pergumulan kita, segala permasalahan kita, apa yang sedang kita pikirkan dan apa yang akan kita lakukan, kita bisa mencurahkannya kepada Allah, karena kita sudah menganggap Allah sebagai sahabat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, maka di situ tumbuh suatu hubungan yang intim dengan Allah. Adanya komunikasi antara pencipta dan ciptaan, antara seorang dengan yang lainnya, terutama antara sahabat. Ketika kita menjadikan Allah sebagai sahabat, maka kita tidak akan pernah sungkan untuk mengutarakan apapun pergumulan kita kepada sahabat kita, karena kita tahu bahwa seorang sahabat itu tidak akan pernah meninggalkan kita, karena seorang sahabat itu akan selalu ada bersama kita setiap saat, baik kita sedang dalam keadaan sedih, baik kita sedang dalam keadaan suka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-18 juga dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya kehidupan mereka dipenuhi dengan ucapan syukur apapun yang sedang mereka alami karena iman percaya mereka kepada Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki dalam kehidupan setiap umatnya, yaitu yang pertama bersukacitalah, yang kedua berdoa, dan ketiga mengucap syukur. Ketiga hal ini merupakan yang dikehendaki Allah, yaitu di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Saudara, kalau kita mengaku sebagai orang-orang percaya, kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, maka ketiga hal ini harus ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika ketiga hal ini ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadikan Allah
sahabat bagi diri kita, sehingga kita tidak akan pernah sungkan lagi untuk datang menghadap kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan dan kita dikuatkan bahwa Allah itu selalu ada buat kita setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap jam. Allah itu selalu ada bagi kita. Tangan Allah itu terbuka untuk kita datang kepadanya. Oleh karena itu Saudara, mari kita miliki hubungan yang intim dengan Allah seperti yang Allah kehendaki kepada kita umatnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh mengenal Engkau secara pribadi di dalam Putramu yang tunggal, itu Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib menebus kami dari dosa. Tuhan, kami bersyukur atas semuanya itu. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau melalui doa, dan kami juga boleh mengaplikasikan kehidupan iman kami di mana kami berada, sehingga banyak orang boleh diberkati melalui keberadaan kami. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.